Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula Bapak minta doa kepada kalian, mudah-mudahan semua guru-guru yang ada di MI Fatimah Al-Hajiri dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menunaikan kewajibannya untuk membimbing, mengajar dan lain sebagainya. Dan kita doakan, kita memohon juga mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai materi pada pagi ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi yang kita pelajari pada pagi ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita, khususnya umumnya bagi keluarga, tetangga dan agama. Silahkan kalian ikuti apa yang Bapak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi membiasakan diri dalam melaksanakan sholat berjamaah. Membiasakan diri dalam melaksanakan sholat berjamaah. Nah, alhamdulillah untuk pertemuan pagi ini kita akan membahas materi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang imam. Ketika kita nanti suatu saat nanti atau mungkin ketika kita melihat seseorang, maka harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan ketika menjadi baik. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi seorang imam, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita perhatikan dalam menjadi seorang imam. Nah, di antara hal-hal tersebut yang perlu kita perhatikan untuk menjadi seorang imam, di antaranya adalah yang pertama adalah bertanggung jawab dengan baik atas makmumnya, karena ia adalah jaminan dari sholat makmumnya. Yang pertama yang harus kita diperhatikan adalah menjadi seorang imam harus bertanggung jawab. Menjadi seorang imam harus benar-benar bertanggung jawab atas segala apa yang dia akan lakukan, karena dia menjadi seorang imam. Menjadi seorang imam itu berat sekali, karena ia harus mempertanggungjawabkan makmum yang ada di belakangnya. Sholatnya si makmum bisa sah karena adanya seorang imam ini. Makanya ketika melaksanakan sholat berjamaah, semua bacaan yang dibaca oleh imam itu adalah bacaan makmum pula. Oleh sebab itu, ketika menjadi seorang imam, bacaannya harus benar, baik, terus gerakannya pula harus benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihatku sholat. Jadi sholat itu tidak seenaknya kita melakukan gerakan-gerakan seenaknya, tidak. Tapi hal itu berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa mengetahui dirinya mampu menjadi imam, maka dia diperbolehkan untuk menjadi imam. Nah, yang kedua ini sebagai hal yang perlu diperhatikan untuk menjadi seorang imam. Ketika ia mampu untuk menjadi seorang imam, maka ia boleh untuk maju ke depan untuk menjadi seorang imam dengan dia mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang harus ia
pertanggungjawabkan terhadap makmumnya gitu ya. Jadi kalau saya contoh mampu, saya ini udah mampu untuk menjadi seorang imam, maka dipersilahkan maju ke depan untuk memimpin sholat berjamaah. Kalaupun merasa dirinya tidak mampu, bacaannya masih banyak yang salah, terus gerakannya masih juga banyak yang salah, terus masih banyak kekurangan-kekurangan dan merasa ia tidak mampu untuk menjadi seorang imam, maka lebih baik ia mempersilahkan diri kepada orang lain yang lebih berhak untuk menjadi seorang imam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memperhatikan kewajibannya sebagai imam. Ia harus memperhatikan kewajiban-kewajiban yang perlu ia lakukan. Makanya ia perlu tahu syarat sholat, rukun sholat, batal sholat, dan lain sebagainya. Karena hal itu sangat penting sekali bagi seorang imam ketika ia melakukan kesalahan atau bahkan meninggalkan rukun dalam sholat, maka ia tahu apa yang harus ia lakukan. Jadi seorang imam itu tidak seenaknya, harus tahu syarat, rukun, batal sholat, sehingga ia berhak untuk menjadi seorang imam ya. Insya Allah adik-adik bisa memahaminya. Jadi gimana kalau kita mau melaksanakan sholat berjamaah dan jamaahnya itu masih anak-anak, ya gak apa-apa, silahkan kalian masih, kalau kelas 2 semuanya masih kelas 2 ingin melakukan sholat berjamaah, silahkan tunjuk salah seseorang untuk menjadi imam ketika melaksanakan sholat berjamaah. Itu dijadikan sebagai pelajaran. Namun ketika kalian sholat berjamaah di masjid, ya di masjid atau di mana, lebih baik kalian mengikuti kepada orang yang dewasa supaya bacaannya lebih bagus, lebih tartil, karena kalian belum mampu untuk membaca dengan baik dan benar. Oleh sebab itu lebih baiknya mengikuti kepada orang yang lebih paham dalam melaksanakan sholat berjamaah. Akan tetapi kalian juga harus paham hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menjadi seorang imam tadi. Nah itu yang ketiga.